Halo sahabat sehat, apakah Anda rutin mengonsumsi buah setiap hari demi jantung yang sehat? Tapi tahukah Anda ada beberapa jenis buah yang ternyata bisa merusak jantung? Terutama jika Anda sudah berusia 60 tahun ke atas. Ya, meskipun terlihat segar dan alami, beberapa buah justru bisa memicu tekanan darah tinggi, menaikkan kadar gula darah, bahkan meningkatkan risiko gagal jantung. Dalam video ini, kami akan mengungkap 9 buah berbahaya yang perlu diwaspadai, lengkap dengan penjelasan medis dan jurnal ilmiah. Pastikan Anda menyimak sampai akhir ya. Yang pertama, semangka. Ya, buah semangka. Meskipun terasa menyegarkan dan kaya air, semangka ternyata mengandung indeks glikemik yang tinggi, yaitu sekitar 72. Artinya, semangka dapat meningkatkan gula darah secara cepat. Nah, bagi lansia, terutama yang berisiko diabetes atau penyakit jantung, lonjakan glukosa ini bisa menjadi bencana. Kadar gula yang tidak stabil dapat merusak pembuluh darah jantung dan memperburuk hipertensi. Sebuah studi dari American Journal of Clinical Nutrition tahun 2002 menunjukkan bahwa konsumsi buah berindeks glikemik tinggi seperti semangka ini berkorelasi dengan peningkatan risiko penyakit jantung koroner loh. Bagi lansia, resiko ini meningkat seiring penurunan fungsi metabolik dan sensitivitas insulin. Yang kedua, buah nanas. Nanas memiliki kandungan asam yang cukup tinggi dan bisa mengiritasi lambung. Nah, terutama pada lansia yang mengalami gastritis atau gangguan lambung kronis. Nah, peradangan lambung yang terus-menerus bisa memicu stres sistemik. Dan stres ini ternyata terbukti berdampak negatif pada kesehatan jantung kita. Selain itu, sebuah riset dari Nutrition Journal tahun 2013 menyatakan bahwa kandungan gula alami pada nanas dapat menyebabkan hiperglikemia ringan jika dikonsumsi berlebihan oleh penderita prediabetes. Kelebihan glukosa ini bisa meningkatkan peradangan pembuluh darah jantung dan menyebabkan kerusakan jangka panjang. Yang ketiga, ada buah anggur. Ya, anggur yang kaya akan fruktosa, meskipun alami, tetap bisa membebani liver dan meningkatkan kadar trigliserida dalam darah. Tingginya trigliserida adalah salah satu pemicu utama dari penyakit jantung koroner, terutama bagi usia lanjut yang metabolismenya telah menurun. Dan menurut studi dari Journal of Clinical Lipidology tahun 2014 menyatakan bahwa konsumsi fruktosa tinggi seperti di buah anggur berhubungan langsung dengan peningkatan resiko dislipidemia dan resistensi insulin. Nah, 2 faktor kunci dalam kerusakan jantung. Anggur juga sering tidak disadari dikonsumsi dalam jumlah banyak karena bentuknya yang kecil. Buah yang keempat, ada buah pisang. Pisang matang mengandung karbohidrat cepat serap, yang berarti dapat meningkatkan kadar gula darah dengan cepat. Ini bisa menjadi masalah bagi penderita diabetes tipe 2 atau mereka yang berisiko penyakit jantung. Selain itu, pisang juga mengandung cukup banyak kalium. Nah, meskipun kalium baik untuk jantung, bagi lansia yang mengalami gangguan ginjal, kalium tinggi bisa menyebabkan aritmia atau detak jantung yang tidak teratur. Menurut Kidney International Supplements, lansia dengan penurunan fungsi ginjal harus membatasi makanan tinggi kalium seperti pisang untuk menghindari komplikasi jantung. Nah, jadi pisang bisa jadi bumerang bagi mereka yang tidak menyadari kondisi ginjalnya.
Jadi perlunya screening terlebih dahulu. Apakah kalian memiliki gangguan jantung atau berisiko penyakit jantung atau penderita diabetes? Baiknya menghindari terlalu banyak makan pisang. Yang kelima, ada ceri kalengan. Nah, ceri dalam bentuk kalengan atau olahan seringkali ditambahkan gula dan pengawet buatan. Gula tambahan ini bisa merusak keseimbangan insulin, meningkatkan peradangan, dan mempercepat pembentukan plak di arteri. Nah, ini sangat berisiko penyakit jantung. Jadi, ini dapat meningkat drastis jika dikonsumsi rutin. Dan sebuah studi publikasi dari Circulation tahun 2014 menunjukkan bahwa konsumsi gula tambahan lebih dari 10% dari total kalori harian meningkatkan risiko kematian akibat penyakit jantung hingga 38%. Ini menjadi peringatan yang sangat keras loh, terutama bagi lansia yang sering memilih buah kaleng karena kepraktisan. Buah yang keenam ada buah mangga. Ya, mangga sangat tinggi gula alami, terutama fruktosa. Ya, meskipun kaya vitamin C dan antioksidan, konsumsi mangga yang berlebihan bisa mempercepat resistensi insulin pada lansia. Hal ini berdampak pada pembuluh darah jantung yang semakin rentan rusak karena lonjakan gula. Dan menurut studi dari European Journal Nutrition tahun 2018 menyebutkan bahwa fruktosa berlebih dalam buah tropis seperti pada mangga ini memiliki efek lipogenik, yakni memicu penumpukan lemak di hati dan darah. Dan ini dapat meningkatkan risiko disfungsi jantung dan hipertensi. Yang ketujuh ada apel manis. Apel yang terlalu manis, terutama varietas seperti Fuji atau Red Delicious, ternyata bisa meningkatkan kadar gula darah secara signifikan loh. Jika dikonsumsi dalam jumlah besar, buah ini bisa memicu hiperglikemia ringan dan berkelanjutan, yang sangat berbahaya bagi jantung pada lansia. Dan menurut penelitian dari Diabetes Care tahun 2011, mengonfirmasi bahwa mengkonsumsi buah manis secara terus-menerus mempercepat penurunan fungsi endotel vaskular. Fungsi ini penting dalam menjaga elastisitas pembuluh darah dan mencegah aterosklerosis yang memicu serangan jantung. Selanjutnya, buah yang kedelapan ada kelapa muda. Air kelapa memang sangat menyegarkan, namun daging kelapa yang muda tinggi akan lemak jenuh yang bisa memicu peningkatan kolesterol jahat, yaitu LDL. Lemak jenuh berlebih dapat mempersempit arteri dan mengganggu aliran darah ke jantung. Menurut Harvard Health Publishing, konsumsi lemak jenuh yang berasal dari kelapa dapat menaikkan kadar LDL hampir setara dengan mentega loh. Nah, untuk lansia dengan resiko kolesterol tinggi, hal ini bisa sangat berbahaya dan memicu serangan jantung mendadak. Buah yang terakhir yang dapat merusak jantung Anda yaitu jeruk manis dalam jus. Kok bisa? Jeruk utuh masih tergolong aman. Namun, jeruk yang diolah menjadi jus, terutama tanpa serat dan tambahan gula, bisa meningkatkan kadar glukosa secara drastis. Hal ini memperburuk resistensi insulin dan mempercepat kerusakan pembuluh darah. Menurut jurnal tahun 2013, mencatat bahwa konsumsi buah manis lebih dari 2 kali seminggu dikaitkan dengan peningkatan risiko jantung sebesar 20%. Serat dalam buah membantu memperlambat penyerapan gula, namun dalam bentuk jus, manfaat ini hilang sepenuhnya. Jadi, meskipun buah-buahan dikenal menyehatkan, tidak semua aman bagi lansia ya. Terutama bagi Anda yang sudah berusia 60 tahun dan memiliki risiko tertentu, apalagi yang pengidap diabetes atau penyakit jantung. Beberapa buah seperti yang sudah disebutkan tadi
justru bisa mempercepat kerusakan jantung jika dikonsumsi sembarangan. Namun, apabila dosis dan takarannya masih normal dan tidak berlebihan, buah tersebut masih aman. Dan selalu konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi ya, dan pilih buah dengan indeks glikemik yang rendah. Ingat, indeks glikemik yang rendah. Jika buah tersebut memiliki indeks glikemik yang tinggi, artinya buah tersebut dapat menyebabkan lonjakan gula darah secara tiba-tiba. Dan ini berbahaya bagi mereka yang menderita prediabetes ataupun diabetes. Oleh karena itu, lebih baik konsumsi buah yang memiliki indeks glikemik yang rendah. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa ya, klik like, subscribe, dan bagikan kepada keluarga tercinta. Tetap jaga jantung Anda karena jantung sehat adalah kunci hidup panjang dan bahagia. Jantung yang sehat adalah kunci hidup panjang dan bahagia. Dan ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan see you and goodbye.